Oke, pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda semua dalam program Dialog Development. Tema yang kami pilih pada saat ini adalah merajut masyarakat ekonomi ASEAN. Kenapa tema ini dipilih? Karena sebagaimana kita ketahui, Indonesia adalah bagian yang terpenting dari ASEAN atau Asosiasi of the Southeast Asia Nations. Karena posisi Indonesia sebagai negara dengan produk domestik bruto terbesar, jumlah tenaga kerja yang terbesar pula, kemudian sebagai pasar Indonesia juga terbesar di ASEAN, sehingga peran Indonesia sangat strategis dalam konteks ini. Nah, karena itu di studio diundang seorang praktisi sekaligus pakar, yaitu Pak Syamsul Arifin. Beliau adalah penasehat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang juga mantan Direktur Direktorat Internasional Bank Indonesia. Dan beliau ini juga dikenal sebagai seorang penulis buku yang produktif. Salah satu bukunya adalah Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN. Sementara sejumlah buku lainnya ada di antaranya yang bahkan diterbitkan oleh Bank Indonesia. Salah satunya adalah Kerjasama Perdagangan Internasional, Peluang dan Tantangan bagi Indonesia yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Nah, sekarang saya akan langsung tanya ke Pak Syamsul Arifin. Pak Syamsul, bagaimana ini Anda lihat posisi Indonesia dalam upaya membangun masyarakat ekonomi ASEAN yang telah disepakati oleh semua anggota ASEAN? Ya, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas undangan dari QTV untuk mewawancara saya mengenai topik ini. Ya, dengan pertanyaan Bapak tadi, kita melihat bahwa ASEAN memang di dalam visi ASEAN 2020 adalah to create stable, prosperous, and highly competitive ASEAN economic region in which there is free flow of goods, services, investment, skilled labor, free flow of capital, dan equitable economic development and reduce poverty and socio-economic disparity in year 2020. Memang dalam mencapai visi ini yang biasa dikenal dengan masyarakat ekonomi ASEAN atau pasar tunggal ASEAN, itu dengan dicanangkannya visi ini, maka ada beberapa pertanyaan yang bisa kita ajukan, yaitu pertama, bagaimana proses dan tujuan, bagaimana mencapai tujuan masyarakat ekonomi ASEAN 2015 tadi, kemudian bagaimana dampaknya terhadap liberalisasi terhadap kawasan ASEAN, kemudian yang berkaitan dengan Indonesia adalah apakah bagaimana kesiapan Indonesia supaya dapat memperoleh keuntungan, dan sebaliknya jangan terjadi kerugian dengan terjadinya proses liberalisasi itu. Dan terakhir adalah apa strategi dan kebijakan yang perlu ditempuh oleh pemerintah dan dunia usaha untuk sebesar-besarnya memperoleh manfaat dari liberalisasi itu. Ya, kalau kita berbicara liberalisasi atau pengintegrasian perekonomian ASEAN ini kan ada persaingan di balik itu. Karena ada kekhawatiran bahwa Indonesia dengan daya saing seperti sekarang ini pada akhirnya akan lebih banyak berperan sebagai objek ketimbang subjek, di mana nilai tambah ekonomi dari pengintegrasian ekonomi ASEAN ini sebagian besar akan berada atau dinikmati oleh negara-negara lain yang sudah lebih maju dengan daya saing lebih tinggi, misalnya Singapura, Thailand, dan Malaysia, Pak. Saya setuju dengan apa yang telah Bapak sampaikan, bahwa Indonesia itu sangat menarik karena pasarnya yang sangat besar. Sementara memang liberalisasi itu, apakah kita akan menikmati dampak dari liberalisasi itu, terutama adalah karena tergantung pada kesiapannya. Nah, bagaimana kesiapan kita itu tergantung daripada daya saingnya. Apa sih yang disebut dengan daya saing itu? Kalau Bapak tadi sebutkan bahwa Indonesia itu posisinya bukan yang tertinggi walaupun negaranya terbesar, itu kalau
kita untuk menunjukkan di mana posisi Indonesia perlu ada acuannya. Nah, dalam hal ini saya ingin mengacu pada indeks yang biasanya dikeluarkan oleh World Economic Forum di Davos, yang di dalam publikasinya The Global Competitiveness Report. Nah, itu pada publikasi tahun 2009-2010 itu Indonesia memang berada di antara negara-negara ASEAN, berada pada ranking kelima. Itu merupakan survei dari 133 negara. Nah, kalau kita sebutkan urutannya adalah pertama Singapura pada ranking ketiga, Malaysia 24, Brunei 32, Thailand 36, Indonesia 54, Vietnam 75, Filipina 87, Kamboja 110, dan Laos dan Myanmar tidak masuk dalam ranking itu. Nah, kemudian Cina itu 29 dan India 40. Ya, ini penting saya sebutkan Cina dan India karena percepatan dari masyarakat ASEAN dari 2020 menjadi 2015 itu antara lain juga dipicu oleh kebangkitan Cina dan India, sehingga kawasan ini perlu mempercepat liberalisasinya supaya meningkatkan daya saing dari ASEAN sebagai region, sehingga mampu bersaing dengan Cina dan India. Nah, kalau daya saing tadi itu apa sih yang diukur dari ranking yang ada pada Indonesia? Daya saing di sini didefinisikan sebagai seperangkat kelembagaan, kebijakan, dan faktor produksi yang menentukan produktivitas suatu negara. Kalau tadi Bapak sebutkan bahwa Indonesia adalah pasar yang besar, itu dalam kriteria daya saing hanya salah satu faktor produksi. Faktor-faktor lain yang menentukan daya saingnya adalah kelembagaan dan kebijakan. Nah, misalnya kelembagaan itu termasuk di situ governance-nya bagaimana, nah kemudian juga efektivitas dalam kecukupan infrastrukturnya bagaimana, dan juga nanti law enforcement bagaimana. Nah, itu turut juga menentukan daya saing gitu, Pak. Jadi bukan pasar yang besar itu justru menjadi daya tarik dari negara lain untuk memanfaatkan Indonesia. Nah, memang masalahnya jadi apakah Indonesia juga bisa memanfaatkan adanya timbulnya peluang itu tadi gitu. Ya, jadi tapi ada juga yang mengatakan ini siap atau tidak siap itu urusan lain. Yang penting dibuka dulu, diintegrasikan dulu. Ibaratnya gitu kan. Indonesia tuh seperti makhluk yang harus dicambuk supaya bisa maju. Ini jawaban ini nanti bisa diungkapkan setelah pesan-pesan berikut.